Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Septiawan, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan analisis jurnal dari kelompok 6, yaitu analisis adaptasi interpersonal dan menangani emosi dalam mengatasi burnout penanganan pasien COVID berdasarkan EBN. Baik, sini untuk nama-nama dari kelompok 6 bisa dilihat teman-teman. Baik, di sini untuk poin-poinnya yaitu pendahuluan, tinjauan teori dan analisis jurnal. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang, perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, yang mana sangat rentan menimbulkan tekanan psikologis, khususnya sindrom burnout. Menurut Fauzi dan Sabil 2022. Tekanan emosional tersebut jika tidak ditangani dengan baik maka rentan terkena sindrom burnout, yang mana terjadi akibat paparan stres yang terjadi pada individu dengan pekerjaan yang menguras emosional. Sindrom burnout merupakan masalah psikologis yang terjadi pada individu yang terkena stres terus-menerus, tanda ada penanganan secara khusus. Ditandai dengan kelelahan fisik, emosional, dan mental yang mana sering terjadi pada individu yang terlibat pada situasi atau suatu pekerjaan yang menuntut keterlibatan emosional. Mahasiswa mampu menganalisis adaptasi interpersonal dan menangani emosi dalam mengatasi burnout penanganan pasien COVID-19 berdasarkan Advanced Based Learning. Untuk tujuannya, sini untuk pengertian burnout. Sindrom burnout merupakan masalah psikologis yang terjadi pada seseorang yang terkena stres secara terus-menerus tanpa adanya tidak lanjut secara khusus. Selanjutnya, definisi burnout merupakan masalah Valley dan Leiter 2001 dalam Windari 2019, yaitu yang pertama kelelahan emosi, dan yang B depressionalisasi, dan yang C penurunan prestasi pribadi. Selanjutnya, gejala burnout menurut Greenberg, Bermawan, Silviandari, dan Susilawati 2015 dalam Windari 2019. Gejala burnout yaitu yang pertama berkurangnya selera humor, dan yang kedua mengabaikan waktu istirahat, dan yang ketiga jam lembur meningkatkan tanpa libur, dan yang keempat meningkatkan keluhan fisik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi burnout. Yang pertama adalah faktor yang dapat menyebabkan burnout menurut Valley dan Bunt 2003 dalam Windari 2019, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya tuntutan pekerjaan, yang kedua masalah peran, dan yang ketiga kurangnya dukungan sosial, dan yang keempat kurangnya aktivitas regulasi diri, dan yang kelima berhubungan dengan tuntutan klien. Selanjutnya, analisis jurnal. Yang pertama, jurnal penelitian identifikasi sindrom burnout pada perawat yang terlibat dalam perawat COVID-19 di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang B penulis yaitu Liza Fauzia dan Fitria Sabil, dan yang C tujuan penelitian untuk mencatat sindrom burnout pada perawat yang bekerja pada perawatan COVID-19. Yang D metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross seksional dengan teknik pengumpulan data purposive sampling dengan analisis univariat untuk menilai gambaran perawat yang terkena sindrom burnout dalam merawat pasien COVID-19. Dan yang E, populasi dan jumlah sampel. Sampel yang didapat adalah sebanyak 55 responden yang dilakukan selama 3 bulan, yaitu Juni sampai Agustus.
Dan yang F, instrumen penelitian. Analisa pada penelitian ini menggunakan MBI, HSS, atau masalah burnout inventory human yang sudah dikembangkan versi Indonesia, yaitu oleh Fauzia 2018. Dan yang C, hasil penelitian. Hasil penelitian didapatkan sebesar 46 atau 50,6% dari 55 responden dalam kategori low indicates syndrome burnout, dan 9 atau 16,4% responden dalam kategori syndrome moderate syndrome burnout. Dan yang H, kesimpulan. Berdasarkan data penelitian didapatkan hasil tidak ada perawat yang mengalami high syndrome burnout. Terlihat dari data bahwa mampu beradaptasi dan memiliki coping yang baik selama merawat pasien COVID-19. Baik, sini untuk sarannya. Kesehatan mental, emosional, dan fisik. Perawat dalam mengerjakan perlu diperhatikan untuk menciptakan perawat yang sehat guna mempertahankan produktivitas dalam bekerja dengan cara memberi support system dan memberi reward yang sesuai. Baik, sini untuk daftar pustakanya bisa dilihat teman-teman. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.